أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين النبي الرسول الأمين نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأحييكم تحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita memuji, mengagungkan, mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, kita panjatkan kehadirat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan sepanjang zaman, teladan yang lengkap dalam semua aspek kehidupan. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengikuti tuntunan Allah, tuntunan Nabiullah, kita semua selalu mendapatkan hasanat fid dunia, kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia ini, dan tentunya nanti hasanat fil akhirah, kebaikan-kebaikan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan oleh Allah, tema Quranic Life pada kesempatan kali ini adalah tentang salah satu dari sunnatullah, ketetapan Allah dalam kehidupan kita. Ada al-yusru, kemudahan, ada al-usru, kesulitan. Kita bahas ini dalam rangka memahami satu konsepsi yang sangat agung dari Al-Quran tentang kemudahan, tentang kesulitan, perspektif ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama kita akan bahas tentang al-yusru. Al-yusru atau al-yusr artinya kemudahan. Kemudahan itu karena kehidupan kita sangat luas, kehidupan manusia juga amat sangat variatif, maka kita memaknainya kemudahan dalam makna dan dimensi yang luas. Kemudahan dalam rezekinya, kemudahan dalam pekerjaannya, kemudahan dalam ibadahnya, kemudahan dalam meraih apa yang diinginkannya. Demikian juga kemudahan itu bisa Allah hadirkan dalam kehidupan dunia ini, dan tentu ada kemudahan yang sangat tinggi, kemudahan pada saat kita berada dalam kehidupan akhirat. Untuk itu al-yusru, kalau kita bahas menurut ayat-ayat Al-Quran, kemudahan dibanding al-usru atau al-usr yang artinya kesulitan, maka kemudahan banyak disebut oleh Al-Quran atau lebih banyak daripada pembahasan tentang kesulitan. Sesuai dengan athar dari Imam Qatadah, seorang tabi'in, yang dinukil oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, la yagliba usrun yusroini. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Berarti imbangannya, perbandingannya, kesulitan lebih sedikit dari kemudahan. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Atau dua kemudahan pasti dapat mengalahkan satu kesulitan. Disitulah kenapa al-yusru lebih banyak dari al-usru, kemudahan lebih banyak. Dan kita rasakan tentunya, Alhamdulillah, tahun 2023 kita banyak mendapatkan kemudahan. Insya Allah tahun 2024 ini kita banyak mendapatkan kemudahan. Kalaupun kita mendapatkan kesulitan, maka kita maknai menurut ayat Al-Quran sebagai ujian, sebagai tangga untuk meningkat dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain, sebagai media kita lebih dekat dengan Allah, tawakal kepada Allah, dan lain sebagainya. Namun terkadang kemudahan al-yusr dan kesulitan al-usr Allah sebut di satu ayat secara bersamaan. Misalnya Al-Baqarah 185, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dua-duanya disebut oleh Allah dalam satu ayat. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Allah tidak menghendaki kesulitan dalam konteks ibadah, karena ayatnya tentang ibadah puasa. Setiap ada kesulitan, maka ada kemudahan. Yaitu dalam ibadah ada namanya rukhsah, keringanan-keringanan. Keringanan itu dalam rangka memudahkan kita menjalankan ibadah di sisi Allah. Tapi yang tidak ada rukhsah, yang tidak ada uzur, maka tetap
ia lakukan ibadah dengan azimah. Azimah adalah prinsip awal di dalam beribadah, bukan kesulitan. Tetapi Allah menghendaki kemudahan. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Dalam hal ibadah, setiap ada azimah, selalu ada rukhsah. Demikian juga di surat Asy-Syarah atau Alam Nashrah ayat 5 dan ke-6, Allah juga menggabungkan antara keduanya, antara al-yusru, kemudahan, dengan al-usru, kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, diulang lagi. Setelah kesulitan ada kemudahan. Itulah ketetapan Allah tentang al-yusru, sehingga kita menjadi optimis, kita menjadi yakin bahwa kemudahan lebih banyak dari kesulitan. Kita bahas beberapa ayat Al-Quran yang menyebut kata kemudahan. Yang pertama, Al-Baqarah 185, Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Konteks ayatnya tentang ibadah Ramadan di bulan Ramadan. Ibadah puasa, ibadah sholat malam, ibadah membaca Al-Quran, ibadah infak sodako, dan sekian banyak ibadah. Allah menghendaki kemudahan. Manusia sendiri yang mempersulit dirinya. Pada Allah menghendaki kemudahan. Tidak pula kita boleh memaksakan. Itu juga ciri bahwa Allah menghendaki kemudahan. Tapi menghendaki kemudahan bukan berarti dalam tanda kutip meringan-ringankan. Apalagi mengabaikan, menyepelekan. Konteksnya adalah Allah yang menghendaki kemudahan. Bukan kita mencari yang mudah-mudah. Karena apa? Karena yakin semua yang Allah perintahkan selalu mudah, selalu mampu. Asalkan sungguh-sungguh, asalkan nawaitunya tulus. Asalkan kita memang benar-benar ingin menjalankan ibadah tersebut. Yang kedua, Al-Baqarah 196, diberikan kemudahan dalam seseorang yang melaksanakan haji secara tamattu, yaitu ia menyembelih hewan kurban atau al-hadyu sebagai dam, sebagai tanda ia memang menjalankan prinsip kemudahan dalam ibadah haji tamattu. Memang haji tamattu haji yang lebih mudah. Seseorang berangkat dari tanah air menuju tanah suci tanpa membawa hewan kurban. Kalau yang lain, misalnya dari Madinah, penduduk Madinah atau penduduk Mekah, menggunakan haji kiron tamattu, membawa kambing dari kampung halamannya. Karena kita menggunakan haji tamattu dan itu kemudahan, maka ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh semua jemaah haji, yaitu menyembelih hewan kurban. Itu pun jika tidak mampu, ada kemudahan berikutnya, yaitu ia berpuasa di tanah suci selama 3 hari, kemudian dilengkapi 7 hari di tanah airnya berpuasa, tidak harus berurutan. Itulah kemudahan pula dalam menunaikan ibadah haji. Al-Baqarah 280, yaitu ayat yang ketiga di surat Al-Baqarah tentang kemudahan. Dalam kesulitan, maka seseorang diberi tangguh hingga mendapatkan kemudahan atau kelapangan. Konteksnya adalah seseorang yang memiliki hutang piutang. Tentu, seorang yang diberikan pinjaman adalah diberikan kemudahan oleh saudaranya. Ketika ia belum mampu melunasi, diberikan tangguh agar ia mendapatkan kemudahan dan kelapangan. Seterusnya, kalau tidak mampu juga, maka dijadikan sebagai sodakoh untuk sahabatnya. Itu juga menjadi kemudahan, asal yang berhutang tidak mencari-cari. Kemudahan dalam rangka ia tidak mau melunasi, karena itu dosa besar tidak mau melunasi hutang. Sehingga konteks Al-Baqarah 280, kita pula diminta untuk memberikan banyak kemudahan, bukan malah kesulitan. Kalau tidak mempersulit, kenapa mempermudah? Oh tidak. Kalau mampu mempermudah, kenapa mempersulit? Allah juga memberikan kemudahan, maka kita hamba-hamba Allah berusaha memberikan kemudahan kepada sesama kita. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu,
Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di surat Al-Kahfi 88 ada sosok raja yang sangat bijaksana, Zulkarnain, yang menguasai belahan barat dunia dan belahan timur dunia. Maka disebut pemilik dua tanduk, pemilik dua kerajaan yang sangat agung. Beliau memberikan satu kemudahan kepada masyarakatnya, yaitu kemudahannya bagi yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka yang melakukan kebaikan, maka perintah-perintahnya lebih mudah daripada yang melakukan kesulitan. Atau yang berbuat baik diberikan apresiasi, yang berbuat jahat maka diberikan hukuman. Demikian juga ucapan yang baik itu adalah kemudahan. Karena dengan ucapan yang baik, dengan nasihat, maka orang mudah menjalankan. Berbanding dengan ucapan yang kotor, yang buruk, maka orang menjadi sulit untuk memahami dan sulit untuk menjalankannya. Yang kelima, surat Maryam 97. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah khusus kepada Rasul. Al-Quran dimudahkan karena dengan bahasanya Rasulullah SAW, yaitu bahasa Arab. Rasul berbahasa Arab, sahabat berbahasa Arab. Namun karena Al-Quran memang berbeda dengan ucapan manusia, maka tetap juga ada yang mengajarkan Nabi dan para sahabatnya. Yang mengajarkan Nabi, Jibril alaihissalam, namun dengan bahasa yang memudahkan, sehingga Rasulullah mampu menggunakan, mengamalkan, membaca, dan seterusnya tentang Al-Quran. Demikian juga para sahabat-sahabat Rasulullah, para tabi'in, dan kita semuanya. Sekarang Allah mudahkan nanti dengan surat Al-Qamar, bahwa Allah mudahkan Al-Quran untuk dibaca, diingat, dan dihafal. Nabi Musa ketika menghadapi kesulitan, karena ia harus berhadapan dengan ayahandanya, di surat Toha 26, diabadikan doanya, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Allah Subhanahu wa taala memenuhi doa dari Nabi Musa, dimudahkan segala urusannya. Kemudian diberikan mukjizat oleh Allah, diberikan berbagai sarana kemudahan, maka Nabi Musa mudah menjalankan tugasnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Musa dan Bani Israel saat itu dari Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Ad-Dukhan 58 juga mengingatkan bahwa Allah memberikan kemudahan kepada siapapun setelah ada kesulitan. Sehingga inilah menjadi prinsip bagi kita, bahwa kita sangat yakin, ya, Al-Quran Allah mudahkan, demikian juga semua kehidupan ini sebetulnya dimudahkan. Kenapa menganggap membaca Quran sulit, menghafal Quran sulit? Karena tidak yakin dengan Ad-Dukhan 58. Belum lagi kita tambah dengan surat Al-Qamar. Sampai 4 kali Allah ingatkan, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Allah telah mudahkan Quran untuk dibaca, diingat, dihafal, dipelajari, diajarkan, serta diamalkan. Namun Allah bertanya, fahal mim muddakir. Apakah ada di antara kalian yang mau mengingatnya, yang mau membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya? Tetap saja diserahkan kepada kita. Tapi Al-Quran sudah dimudahkan. Terbukti, Masya Allah, yang mampu membaca Al-Quran dengan baik, yang menghafal, bahkan ulama Al-Quran juga tidak dari masyarakat Arab saja, tapi dari seluruh masyarakat dunia, termasuk dari Indonesia, termasuk dari Asia Tenggara. Semuanya dimudahkan. Persoalannya mau atau tidak mau, sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Sama saja dengan kemudahan rezeki, sebetulnya mudah, namun kita yang tidak sungguh-sungguh atau memaksakan sesuatu yang memang bukan hak kita. At-Tolak ayat 4 dan 7, bahwa orang yang bertakwa akan dimudahkan segala urusannya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Demikian juga setelah kesulitan Allah berikan kemudahan. Maka surat Alam Nasr ayat 5 dan 6
dikaitkan dengan surat At-Tolak ini, ayat yang ketujuh, bahwa fa inna ma'al usri yusro, ditafsirkannya setelah kesulitan ada kemudahan. Karena di surat At-Tolak ayat ketujuh, saya ja'alallah ba'da usrin yusro. Setelah kesulitan, Allah siapkan kemudahan untuk siapapun. Bagi mereka yang sholat malam, maka dibolehkan oleh Allah untuk membaca yang mudah dari ayat-ayat Al-Quran. Termasuk juga dalam sholat-sholat yang umum. Karena ayatnya di surat Al-Muzammil ayat 20, maka konteksnya sholat malam. Tetapi dalam semua sholat dimudahkan. Baca Al-Fatihah, kemudahan. Baca ayat-ayat atau surat-surat pendek, kemudahan. Namun bagi yang mampu dengan bacaan yang panjang, itu adalah keutamaan. Kemudahannya ada, keutamaannya juga ada. Dan Allah senantiasa mudahkan manusia jalan-jalan untuk menuju Allah. Abasa ayat 20. Maka sebenarnya jalan menuju Allah lebih mudah daripada jalan keluar dari Allah. Kenapa? Karena hasil dari kebaikan itu kemudahan. Masya Allah, mungkin manusia memandang sulit aku sholat, sulit aku beribadah, sulit aku beramal. Pada Allah sudah mudahkan jalannya. Untuk beramal banyak sekali pintu-pintunya. Untuk beribadah banyak sekali media-medianya. Itulah tanda Allah mudahkan siapapun untuk manusia melakukan kebaikan mendekat dengan Allah. Allah juga siapkan syariat yang sangat mudah kepada Rasul. Dan kita juga sangat mudah menjalankan syariat agama. Masya Allah. Kalau sulit, tidak ada yang mampu. Ternyata mayoritas mampu menjalankan agama dengan baik. Demikian ketika Nabi diminta memilih, maka memilih dari dua pilihan, memilih yang paling mudah. Hadis Imam Al-Hakim. Ke-13 Al-Lail ayat ke-7, Allah selalu memberikan jalan yang mudah. Dan tadi surat Alam Nashrah ayat 5 dan 6, setelah kesulitan ada kemudahan. Berarti kemudahan 14 ayat itu lebih banyak dari kesulitan. Maka kita akan lihat setelah ini apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang konsep al-usru, yaitu kesulitan, sehingga kita memaknainya sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah. Demikian juga nanti ada beberapa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabiin, dan seterusnya para tabiin dan para ulama amilin. Kita akan lanjutkan tentang al-usru setelah yang satu ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah membahas al-yusru menurut Al-Quran, maka sunnatullahnya, ketetapan Allah dalam kehidupan ada kemudahan, tapi juga ada kesulitan. Maka layak kita bahas tentang al-usru, yaitu kesulitan dalam maknanya, dalam dimensinya yang luas. Apakah kesulitan itu dalam kehidupan dunia kita? Dan ada kesulitan yang sangat sulit dalam kehidupan akhirat. Sampai disebut oleh Allah, ada yaumal usrah, hari yang paling sulit, waktu yang paling sulit, kehidupan yang paling sulit, yaitu kehidupan di yaumil akhir bagi yang tidak mengamalkan amal-amal soleh, bagi yang durhaka kepada Allah. Tadi sudah dibahas bahwa al-yusru lebih banyak dari al-usr. Maka di antara ayat-ayat al-usr adalah Al-Baqarah 185, Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Demikian juga Al-Baqarah 280, bahwa selalu setiap ada kesulitan Allah siapkan kemudahan. Bahkan At-Taubah 117, ampunan Allah justru lebih besar diberikan kepada sahabat-sahabat di masa-masa sulit. Kisahnya tentang perang Tabuk, di mana para sahabat, beberapa sahabat merasa sulit untuk berperang karena
harinya sangat panas, cuaca sangat panas, demikian juga keadaannya sulit, paceklik yang sangat panjang. Tentu kesulitan-kesulitan itulah yang Allah uji sahabat-sahabat. Maka yang mengikuti Nabi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita sulit untuk beribadah, sulit untuk menjalankan kehidupan, sesungguhnya jika disabari, jika disungguhi, itu ada ampunan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikehendaki untuk tidak membebankan kesulitan dalam kesukaran, kesulitan dalam semua urusan. Karena prinsip yang agung dari Allah adalah memberikan kemudahan. Maka bagi kita hambanya memberikan kemudahan. Jangan membebani kesulitan kepada siapapun. Apalagi kepada anak kita, keluarga kita, pada sahabat kita. Semakin banyak memberikan kemudahan, semakin Allah mudahkan kita. Wallahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhi. Seseorang akan selalu mendapatkan pertolongan Allah kalau dia menolong sesamanya. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Kalau orang memberikan kemudahan kepada orang kesulitan di dunia, Allah ganti dengan anugerah kemudahan di dunia dan anugerah kemudahan di akhirat. Hari yang paling sukar tadi dikatakan di surat Al-Qamar ayat ke-8. Orang-orang yang ingkar kepada Allah akan menyesal dan mengatakan ini hari yang paling sukar, yaumun asir. Dan itu adalah hari kiamat karena tidak ada amal yang dibanggakan di hadapan Allah. Malah banyak dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mendatangkan kemudahan memang setelah kesulitan. At-Tolak ayat ke-7, kemudian disiapkan jalan yang sukar bagi yang bakhil, bagi yang sombong, bagi yang mendustakan akhirat. Bukan dimudahkan. Tapi fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang gemar berinfak, yang selalu berbuat baik, yakin dengan akhirat, dimudahkan jalannya oleh Allah. Tapi kalau bakhil, sombong, atau mendustakan akhirat, malah disiapkan jalan yang amat sangat sukar. Alam Nasrah ayat ke-5 dan ke-6 juga disebutkan tentang kesulitan. Konteksnya kesulitan itu akan dihilangkan dengan kemudahan. Dan Allah janji itu sehingga kemudahan jauh lebih banyak dari kesulitan-kesulitan. Itulah beberapa ayat tentang al-usr, kesulitan. Berikutnya adalah satu ketetapan Allah. Setelah membahas al-yusru, setelah membahas al-usr, maka kita gabungkan keduanya dalam bentuk sunnatullah. Sunnatullahnya salah satu yang Allah tetapkan setelah kesulitan ada kemudahan, atau kalau ada kesulitan maka pasti ada kemudahan. Kemudahan dan kesulitan adalah dua hal yang selalu ada dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kita akan lanjutkan tentang sunnatullah, kemudahan dan kesulitan. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sunnatullah dalam bentuk kesulitan dan kemudahan atau kemudahan dan kesulitan. Dirujuk surat Az-Zariyat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Allah menetapkan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kalian semakin mengingat kebesaran Allah. Apa makna berpasang-pasangan? Sangat luas sekali. Misalnya menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ada langit, ada bumi. Pasangan langit adalah pasangannya bumi. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, dan seterusnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada jantan, ada betina. Ada siang yang Allah siapkan,
Namun juga ada malam yang Allah siapkan. Ada keadaan sehat atau keadaan sakit. Ada baik dan ada buruk. Ada putih dan ada hitam. Ada kemudahan, ada kesulitan. Kenapa? Karena nanti Allah siapkan juga ada surga dan ada neraka. Sehingga keadaan-keadaan yang ada adalah merupakan sunnah Allah. Tidak mungkin memilih sehat saja tanpa sakit. Tidak mungkin juga Allah anugerahkan sakit tanpa sehat. Demikian juga antara keadaan sulit dan keadaan mudah selalu silih berganti. Tergantung keadaan kita pula. Namun yakinlah kemudahan lebih banyak dari kesulitan. Yakinlah peluang untuk meraih surga lebih banyak daripada pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala, asalkan kita selalu yakin dengan keagungan dan kebesaran Allah. Atas dasar ayat ini maka dirumuskan oleh para ulama bahwa kehidupan memang sesuai dengan sunnatullah, selalu berpasang-pasangan, dalam arti keadaan yang bertolak belakang, tentu dalam semua aspeknya. Ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Ada amal baik, ada amal buruk, ada balasan baik, ada balasan buruk. Ada orang-orang yang memilih jalan kebaikan, ada orang-orang yang memilih jalan keburukan. Ada pula yang Allah anugerahkan ujian berupa kesulitan, ada ujian berupa kesenangan. Demikian juga nanti ada balasan yang bernama surga, ada balasan yang bernama neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita rumuskan pada pembahasan berikutnya, inilah kaedahnya. Setelah kesulitan ada kemudahan. At-Tolak ayat yang ketujuh, saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Sunatullahnya, kesulitan dan kemudahan ada. Kemudian kaedahnya Allah tetapkan, setelah kesulitan ada kemudahan. Dari surat At-Talaq ayat ketujuh, maka sesuai dengan pendapat Imam Ibnu Katsir, janji Allah itu pasti. Tidak mungkin Allah menyalahi janjinya, yaitu fa inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Diulang dengan bahasa yang sama, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Kata setelah itu karena ada penafsiran ayat dengan ayat. Di surat At-Tolak ayat yang ketujuh ditegaskan setelah kesulitan ada kemudahan. Maka ma'al usri ada yang menerjemahkan bersama. Tapi jika dirujuk tafsir ayat dengan ayat, maka sesungguhnya secara praktis juga dalam pengalaman manusia setelah kesulitan ada kemudahan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersabar-sabar dahulu, maka berbahagia kemudian. Kita bersabar atas ujian di dunia. Ada kemudahan kebahagiaan di akhirat. Kita bersabar atas kesulitan-kesulitan dunia. Maka di ujung kehidupan ada kebahagiaan yang menanti. Semuanya itu tidak akan keluar dari sunnatullah. Kaedahnya setelah kesulitan ada kemudahan. Misalnya kita sedang mendapatkan kesulitan. Maka yakinlah berarti kemudahan akan segera datang. Asalkan kita sungguh-sungguh, kita bersabar, kita juga bertawakal kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, Zat yang maha memudahkan. Jika demikian, maka kita sudah memaknai ayat-ayat kemudahan dan kesulitan menurut ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga kita sudah meyakini salah satu dari sunnatullah dalam kehidupan ini dalam bentuk kesulitan dan kemudahan, sehat dan sakit, kebahagiaan dan kesedihan, serta sunnatullah yang lain. Di sini ada pandangan bahwa sesungguhnya seseorang harus yakin dengan janji Allah bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Ibnul Mubarak menyebut di dalam kitab Al-Jihad, Umar bin Al-Khattab pernah menulis surat kepada sahabat Abu Ubaidah yang baru saja tiba di Syam. Kemudian dihadang oleh musuh. Maka di antara isi surat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, amma ba'du. Tidaklah Allah menurunkan kesulitan pada seorang yang beriman, melainkan setelah itu Allah akan datangkan kemudahan, kegembiraan padanya. Karena satu kesulitan mustahil mengalahkan dua kemudahan. Kemudian barulah Umar menyebut ayat di dalam surat tersebut, menukil surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang beriman, bersabarlah.
isbiru wasobiru. Kemudian kuatkan kesabaranmu. Warobitu, bersiap siaga kalau dibutuhkan. Selalu menjaga negeri, menjaga bangsanya dengan baik. Dan perintah berikutnya, bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Di sini sahabat Umar mengingatkan kepada sahabatnya Abu Ubaidah, kalau di situ engkau akan menghadapi kesulitan, musuhmu banyak, yakinlah setelah itu Allah akan mendatangkan kemudahan. Dan terbukti beliau mampu mengalahkan musuhnya di Syam. Dan itu yakin syaratnya isbiru, sobiru, dan robitu. Tidak kemudian ujuk-ujuk datang kemudahan. Tapi tentu ada ikhtiar, ada usaha, ada semangat, ada doa, ada motivasi. Karena itu perintah surat Ali Imran ayat yang terakhir. Imam Ibnu Rajab juga mengatakan jika kesempitan itu semakin terasa sulit, maka seorang hamba jadi putus asa. Namun ketika putus asa dan tidak bisa keluar dari kesulitan, saat itulah ia sangat bergantung hatinya kepada Allah. Kalau sangat bergantung, maka ia bertawakal. Berarti tawakal ini positif. Manusia yang tidak pernah sakit, sulit untuk tawakal. Tidak pernah sulit, sulit untuk tawakal. Maka tawakal inilah yang dijadikan media, dia keluar dari kesempitan yang ada. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat At-Talaq ayat yang ketiga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah dalam maknanya yang benar, maknanya yang sungguh-sungguh, Allah niscaya akan mencukupkan seluruh keperluannya. Orang yang sulit, kemungkinan putus asa, iya. Kemungkinan pesimis, kemungkinan dia juga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Saat itulah ia seharusnya meyakini tentang ayat ini. Maka ia semakin dekat dengan Allah, bergantung dan bertawakal. Saat ia betul-betul menjalankan itu, Allah malah penuhi semua hajatnya, kebutuhannya, dan tentu memenuhi keperluan hamba berarti kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, apa strateginya? Kita sudah memahami dengan baik al-yusru dan al-usr. Sunnatullah itulah yang akan selalu kita temukan dalam kehidupan ini. Maka kita butuh yang bernama tips atau strategi agar kita selalu dalam kemudahan. Bahkan ketika kita menghadapi kesulitan, justru kita menganggapnya sebuah kemudahan. Yang pertama, kita harus yakin dengan sunnatullah. Sunnatullah itu ketetapan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Yang pasti terjadi, yaitu kita yakin setelah kesulitan ada kemudahan. Kemudian kita tawakal yang sungguh-sungguh. Karena tawakal adalah media paling efektif, media paling bagus agar Allah menolong kita. Kalau Allah menolong, maka tidak ada kesulitan, yang ada kemudahan. Saat berada dalam kesulitan, maka dibimbing dengan kesabaran kita. Kesabaran itulah yang menjadikan kesulitan kemudahan, atau yang akan menjadikan seseorang tetap teguh dalam kesulitannya karena ia yakin setelah kesulitan ada kemudahan. Saat Allah berikan kemudahan, barulah dia bersyukur. Karena pergantian antara kemudahan kesulitan itu adalah sudah menjadi karunia Allah. Setelah kesulitan ada kemudahan, mendapatkan kemudahan wajib bersyukur karena tidak mungkin kemudahan datang tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, terus bertakwa saja dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Bertakwa dengan harta kita, dengan keluarga kita, dengan ilmu kita, bertakwa dengan seluruh kemampuan-kemampuan kita, fasilitas dan kemudahan datang dari Allah. Maka itu media takwa kita kepada Allah. Terakhir, bagaimana kita terus beramal meskipun dalam keadaan sulit, atau beramal meskipun dalam keadaan mudah. Umumnya banyak yang beramal ketika sulit, namun ada yang semakin sungguh-sungguh beramal ketika mudah. Dua-duanya, apakah dalam keadaan sulit atau mudah, adalah beramal itu wasilah surga. Kita tetap beramal ketika sehat, kita tetap beramal ketika sakit, ketika lapang, kita tetap beramal, ketika sempit, tetap beramal. Ketika mampu beramal dalam dua kondisi itu, itulah yang menjadikan seseorang mendapatkan wasilah-wasilah surganya, media-media surganya, pintu-pintu surganya. Dengan demikian berarti kita sudah memahami dengan baik konsep al-yusr,
wal usr, kemudahan dan kesulitan, bagaimana sunnatullah yang diberlakukan oleh Allah dan dipergilirkan oleh Allah. Kemudian bagaimana tipsnya agar kita memaknainya dengan benar, memaknainya sesuai petunjuk Allah, memaknainya juga bukan dalam rangka kita suudzon kepada Allah, tapi semakin husnuzon kepada Allah. Dan yakinlah dalam semua yang kita lakukan selalu ada limpahan karunia dari Allah, wabil khusus catatan pahala, catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, insya Allah sahabat asa yang dimuliakan Allah, kitalah yang dikatakan sebagai hamba-hamba Allah yang memaknai dengan benar ayat-ayat Al-Quran, maka kita terbimbing dengan ayat-ayat itu dan kita memaknainya secara komprehensif. Kemudian kita dapatkan yang memang menjadi janji Allah untuk kita semuanya. Kemudahan akan datang, jumlahnya akan lebih banyak dari kesulitan. Kemudahan menjadikan kita mudah beribadah. Kemudahan itu adalah media surga kita semuanya. Kesulitan tentu kita sabari, kita ikhtiari. Kesulitan itu adalah ujian dari Allah. Dalam kesulitan ada pahala, ada limpahan karunia. Dalam kesulitan juga ada pintu surga di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas kebersamaan semua sahabat. Mohon maaf apabila ada khilaf. Usikum wa nafsi bitaqallah. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.